Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 ini tentang suspensi. Jadi obat sediaan suspensi. Adapun yang akan Ibu bahas itu dari pengertian suspensi, syarat suspensi, faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, komponen suspensi, bahan pensuspensi alami, bahan pensuspensi sintesis, metode pembuatan suspensi, dan sistem pembentukan suspensi. Untuk pengertiannya, di sini bisa kalian baca sendiri. Menurut Farmakope 3, suspensi adalah sediaan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, jadi yang bab 1 kemarin kan sudah dijelaskan bahwa kalian mengenai obat sediaan larutan. Sediaan larutan salah satunya adalah contoh resepnya membuat sirup. Nah, di sana untuk sediaan larutan tersebut itu obatnya yang membedakan dengan suspensi ini adalah kalau sediaan larutan dia bisa larut dalam zat pembawanya. Sedangkan suspensi, bahan obat yang padat itu tidak larut, tetapi dia terdispersi ke dalam cairan pembawa. Untuk pengertian yang lain silahkan kalian baca. Syarat suspensi, partikel tidak menggumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh sistem dispersi. Nah, jadi tidak boleh ada pada saat dilihat itu masih ada gumpalan-gumpalan ataupun partikel-partikel yang tidak terdistribusi secara merata. Zat-zat yang tersuspensi itu tidak boleh cepat mengendap. Nah, sebelum lebih lanjut, kalian apakah tahu apa itu suspensi yang sering dilihat di pasaran? Salah satu contohnya itu adalah sediaan Milanta. Ibu sebut merek ya. Itu adalah Milanta. Nah, Milanta itu kalau kalian buka, maka sediaannya itu keruh, berwarna putih, tidak tembus pandang, dan kalau kalian diamkan dia akan mengendap. Tetapi pada saat dikocok kembali, maka dia akan terdispersi secara merata lagi. Nah, itu adalah sediaan suspensi. Selain itu, syarat suspensi, walaupun dia boleh mengendap, tetapi dia tidak boleh terlalu cepat mengendap. Bila partikel-partikel mengendap, tidak boleh membentuk gumpalan padat dan harus terdispersi jika dikocok. Jadi misalkan nih sediaan obat suspensinya kalian diamkan, ternyata dia mengendap. Apabila dikocok itu dia harus terdispersi atau dia bisa homogen lagi. Tidak boleh dia menjadi gumpalan padat dan susah untuk dikocok. Kemudian tidak boleh terlalu kental sehingga mudah dituang dari botol dan melewati jarum injeksi. Nah, jadi sediaan suspensi ini bukan untuk sediaan oral aja, tetapi juga ada sediaan injeksi. Oleh karena itu tidak boleh dia terlalu kental supaya mudah dituang dan pada saat disuntikan pun bisa lewat pada jarum injeksi. Untuk sediaan obat luar harus cukup cair sehingga dengan mudah tersebar di permukaan. Tetapi tidak boleh mudah bergerak sehingga mudah hilang dari permukaan. Nah, jadi suspensi ini bukan cuma untuk obat parenteral, bukan cuma obat oral, tetapi dia juga bisa untuk sediaan topikal. Nah, pada sediaan topikal atau disebut dengan sediaan obat luar, itu juga dia tidak boleh cair, dia harus mudah tersebar di permukaan kulit. Tetapi tidak boleh terlalu cair sehingga bisa cepat hilang di permukaan kulit. Selain itu dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Karakteristik suspensi harus tetap konstan selama penyimpanan.
Maksudnya di sini pada saat suspensi disimpan, dia kestabilan sediaannya itu tidak hilang. Jadi dia masih bisa terdispersi merata. Tidak boleh diinjeksikan secara intravena. Suspensi harus menggunakan antimikroba karena untuk menghindari tumbuhnya bakteri, dan harus dikocok terlebih dahulu. Jadi sediaan suspensi itu harus ada label kocok dahulu. Itu wajib. Harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas penampangnya. Dengan tekanan ke atas, semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Sedangkan semakin besar ukuran partikel, maka semakin kecil luas penampangnya. Daya tekan ke atas semakin kecil, sehingga mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Perumpamaannya seperti ini. Batu yang besar, kalau kalian kecilkan ukurannya itu kalian kecilkan, maka pada saat kalian lempar ke dalam lautan, dia lebih lambat untuk menuju dasar lautan. Tetapi apabila kalian memasukkan batu yang ukurannya besar, bongkahan besar, pada saat kalian lemparkan ke dalam laut, maka dia cepat turun ke bawah ke dasar laut, karena dia ukuran partikelnya yang besar itu membuat tekanan ke bawah itu semakin besar. Oleh karena itu supaya stabilitas suspensi ini terjaga, maka ukuran partikel itu harus kita kecilkan supaya dia lambat dalam mengendap. Jadi untuk memperlambat laju pengendapan itu dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, atau alat yang sering kita gunakan adalah mortir di laboratorium. Kemudian, faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah kekentalan atau viskositas. Dengan menambahkan kekentalan viskositas cairan, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat, sehingga suspensi tetap stabil. Nah, jadi begini, semakin dia kental, apabila kita masukkan partikel, dia akan susah untuk mengendap ke bawah. Beda halnya misalkan kita membuat sediaannya yang lebih cair, maka dia lebih mudah untuk ke dasar botol. Oleh karena itu, kekentalan viskositas juga diperhatikan, dan tidak menutup kemungkinan tidak boleh juga terlalu kental. Nanti susah untuk dituang dan susah untuk diminumkan ke pasien. Setelah itu adalah jumlah partikel konsentrasi. Jika dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel itu akan sulit melakukan gerakan bebas, karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan zat tersebut. Nah, jadi supaya dia lebih stabil, jumlah partikelnya itu kita sedikitkan aja, jangan terlalu banyak. Kalau banyak, contohnya seperti ini. Tepung yang kalian masukkan ke dalam air 1 kilo ke dalam baskom, maka dia akan cepat mengendap. Beda sama halnya tepung yang hanya kita masukkan 1 sendok ke dalam baskom, maka dia lebih lambat turunnya. Jadi jumlah partikel itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian sifat yang keempat itu adalah sifat atau muatan partikel tersuspensi cepat. Suspensi adalah suatu sistem yang secara antarmuka tidak stabil.
Hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel akibat ukuran partikel kecil menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan. Kondisi yang tidak stabil. Untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok sehingga memperkecil luas permukaan dan memperbaiki pula energi bebas permukaan. Maka dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Nah, jadi dalam mempengaruhi sifat muatan partikel ini bisa kita tambahkan surfaktan. Komponen suspensi itu ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Jadi ada dua ya, fase internal ataupun eksternal, atau disebut juga fase discontinue atau fase continue. Bahan pensuspensi apa aja? Nah, di sini ada suspending agent dari alam. Di sini tulisannya kegumpal. Kalian bisa searching sendiri ya. Bahan pensuspensi itu ada dua, ada suspending agent dari alam dan juga ada suspending agent sintetis. Nah, untuk suspending agent dari alam itu ada golongan gom, contohnya adalah akasia, Pulpis gummi arabica atau dikenal dengan PGA, ada kondros, kemudian ada tragakan, algin, sedangkan golongan bukan gom, contohnya adalah bentonit, hektorit, dan pegum. Sedangkan golongan organik polimer, contohnya adalah karbopol 934. Untuk suspending agent sintetis, ini yang sintetis, tadi yang alam. Untuk sintetis itu ada derivat selulosa, contohnya metosol, telose, CMC, hidroksimetil, selulosa, dan lain-lain. Kalian bisa searching sendiri dan kalian baca keterangan-keterangannya. Untuk metode pembuatan suspensi, di sini ada dua, ada metode dispersi dan metode presipitasi. Metode pembuatannya ini dengan cara menambah, untuk metode dispersi dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang terbentuk kemudian baru diencerkan. Nah, jadi serbuk bahan obatnya itu sudah kita siapkan dan mucilagonya itu sudah terbentuk. Mucilago ini adalah suspending agent yang sudah dibuat. Jadi dia itu strukturnya seperti slime. Kalian tahu ya, slime yang kenyal-kenyal. Nah, seperti itu. Jadi ditambahkan dulu serbuk bahan obat yang ke dalam mucilago baru diencerkan. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang terjadi kesukaran pada saat mendispersi serbuk dalam spesial. Hal ini karena adanya udara, lemak, atau kontaminan pada serbuk. Serbuk yang sangat halus mudah kemasukan udara sehingga sukar dibasahi. Mudah dan sukarnya serbuk terbasahi tergantung besar sudut kontak antara zat terdispersi dengan medium. Kemudian ada metode presipitasi, itu adalah zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Jadi supaya zatnya itu mudah larut, maka dilarutkan dulu ke pelarut organik, baru ditambah air. Setelah larut dalam pelarut organik, diencerkan dengan air, akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organiknya itu contohnya adalah etanol, propilen glikol, polietilen. Jadi si zat dispersinya itu kalian contohnya aja ditambahkan etanol untuk meningkatkan kelarutan sediaan. Baru diencerkan dengan air, lalu ditambahkan ke mucilago. Untuk sistem pembentukan suspensi itu terdiri dari dua sistem. Kalian harus bisa membedakan ya, metode pembuatan suspensi sama sistem pembentukan suspensi.
Kalau sistem pembentukan suspensi, ini ada sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Dalam flokulasi dan deflokulasi, peristiwa memisahnya mengendap fase terdisper antara fase terdisper dengan fase pendisper terjadi dalam rentang waktu yang berbeda, di mana pada flokulasi itu terpisahnya dua fase lebih cepat dibandingkan deflokulasi. Jadi kan ada sistem flokulasi sama sistem deflokulasi. Perbedaannya itu, sistem flokulasi itu dia mengendapnya lebih cepat, sedangkan sistem deflokulasi dia lebih lambat. Namun, pada endapan flokulasi, pada saat dia mengendap itu setelah dikocok dia akan terdispersi lagi, dia akan kembali merata lagi. Beda halnya dengan sistem deflokulasi. Pada saat dia mengendap, maka dia langsung menjadi kek keras dan tidak bisa dikocok lagi. Maka suspensinya rusak. Nah, jadi itu yang membedakan antara sistem flokulasi sama sistem deflokulasi. Sistem flokulasi ini dibandingkan dengan sistem deflokulasi itu lebih untuk sedianya lebih bagus sistem deflokulasi karena dia lambat mengendapnya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.